Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi nilai mutlak dan pemodelannya. Nah, sebelum kita pelajari konsep nilai mutlak, perhatikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Waktu rata-rata yang diperlukan sekelompok siswa berlari menempuh 1 mil, kira-kira 1,6 km adalah 8 menit. Catatan waktu lari siswa bisa lebih cepat atau lebih lambat dari waktu rata-rata ini. Tulislah suatu fungsi untuk menampilkan situasi ini. Lalu selesaikan persamaan ini untuk menentukan waktu tercepat dan waktu terlama yang ditempuh sekelompok siswa tersebut. Jika selisih waktu mereka terhadap waktu rata-rata adalah 1 detik. Jadi kalau kita menemui masalah seperti ini, kalian perlu memahami konsep nilai mutlak. Apa yang dimaksud dengan nilai mutlak? Kita lihat simulasi berikut ini. Yang pertama, perhatikan titik A dan B pada garis bilangan berikut. Ini ada titik A, ini adalah titik A, ini adalah titik B. Yang kedua, tulis lambang bilangan yang ditampilkan titik B dan titik A. Bilangan yang ditampilkan di titik A, misalnya A, ini bilangannya. Dan bilangan yang ditampilkan titik B adalah B. Sehingga A-nya adalah -4 dan B-nya adalah 4. Yang ketiga, tentukan jarak titik A dan titik B terhadap titik 0 atau titik asal. Jaraknya dari 0 ini adalah 4 satuan. Titik A ini ada 4 satuan. Maka DAD itu jarak, misalnya D ini saya simbolkan untuk jarak. Maka DA adalah 4, DB adalah 4. Maka jarak A terhadap O itu 4 satuan. Jarak B terhadap O adalah 4 satuan. Artinya di sini menunjukkan titik A meskipun dia di titik -4, X-nya -4, tapi jaraknya 4. Dengan kata lain, jarak selalu bernilai positif. Nah, di sini nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak diukur dari garis O pada garis bilangan. Karena jarak selalu bernilai positif atau 0, dalam hal ini berarti tidak negatif, maka nilai mutlak suatu bilangan selalu tidak negatif. Jika X adalah suatu bilangan real, maka nilai mutlak dari X diberi simbol seperti ini, tanda tegak kanan dan kiri. Untuk setiap bilangan real X, jika X positif atau 0, maka nilai mutlak X adalah X. Sedangkan jika X negatif, maka nilai mutlak X adalah lawan dari X. Nah, perhatikan simbol berikut. Untuk setiap bilangan real berlaku nilai mutlak X, dia akan bernilai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Dia akan bernilai min X jika X-nya kurang dari 0. Contoh, nilai mutlak 4 itu adalah 4. Nilai mutlak min 4 adalah min 4, maka bernilai juga 4. Misalnya, nilai mutlak 7. 7 itu lebih dari 0, maka bernilai X-nya berapa? 7. Sekarang nilai mutlak min 7, berarti yang ini yang bawah. Apa nilainya? Min X, berarti min 7. Min kali min plus, maka 7 saja. Jadi nilai mutlak 7 sama dengan nilai mutlak min 7 sama-sama bernilai
7. Hal ini menunjukkan bahwa nilai mutlak selalu bernilai positif. Sekarang menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Bentuk yang pertama, bentuk nilai mutlak fx sama dengan P, maka cara penyelesaiannya P lebih dari sama dengan 0. Persamaan dengan pernyataan yang memuat variabel ada dalam tanda nilai mutlak. Tanda mutlak disebut persamaan nilai mutlak. Ini P-nya harus lebih dari sama dengan 0. Sekarang contohnya, kita akan menyelesaikan persamaan nilai mutlak X tambah 2 sama dengan 7. Langkah-langkahnya sesuai dengan urutan ini. Yang pertama, kita akan menuliskan tadi kan X tambah 2 sama dengan 7. Berarti 7 ini bisa 7 bisa min 7 seperti ini. Atau kalau Bu tadi kan nilai nggak boleh negatif. Nah, sekarang kita tuliskan bentuk yang lain. Kan sama dengan 7. Berarti dia akan bernilai X tambah 2 sama dengan 7. Atau min, buka kurung. Nah, disinilah saya ubah jadi minnya pindah ruas. Nah, ini. Sehingga kita dapatkan X tambah 2 sama dengan 7 dan X tambah 2 sama dengan min 7. Yang B, selesaikanlah X tambah 2 sama dengan 7 dan X tambah 2 sama dengan min 7. Nah, berarti di sini X tambah 2 sama dengan 7, X sama dengan 7 kurangi 2, 5. X tambah 2 sama dengan min 7, X-nya sama dengan min 7 dikurang 2, pindah ruas. Jadi X sama dengan min 9. Jadi X sama dengan 5 atau X sama dengan min 9. Ini sudah ketemu X-nya. Apakah itu penyelesaiannya? Belum tentu. Maka kita ke langkah berikutnya. Periksa penyelesaianmu dengan mensubstitusikan nilai X ke dalam persamaan awal. Jadi setelah kita ketemu X-nya, kita harus memeriksa dulu dengan cara mensubstitusikan ke persamaan awal. Jadi untuk X sama dengan 5, kita masukkan 5 tambah 2, nah, nilai mutlak 7. Nah, ini berarti pernyataan benar. Sekarang untuk X sama dengan min 9, berarti min 9 tambah 2 sama dengan 7. Ini min 7, ini nilainya 7 juga, ini bernilai benar. Jadi HP-nya adalah 5, min 9 atau dibolak-balik, silakan. Sekarang kita perhatikan manakah dari persamaan berikut yang termasuk persamaan nilai mutlak. Yang A, X sama dengan nilai mutlak 2. Ini persamaan nilai mutlak, bukan nilai mutlak. Karena ada persamaan, maka ada variabel di situ. Saya variabel X, Y seperti itu. Berarti yang A ini adalah bukan persamaan nilai mutlak. Kenapa? Karena yang di dalam nilai mutlak bukan X tetapi 2 berupa angka. Yang B, nilai mutlak X sama dengan 1. Karena nilai mutlak ada di X, maka ini adalah persamaan nilai mutlak. Yang C, yang ada di dalam tanda nilai mutlak adalah angka bukan X, maka ini bukan. Yang D, nilai mutlak X min 5 sama dengan 4. Nilai mutlak ada di variabel X, maka benar. Nah, yang E ini termasuk persamaan nilai mutlak. Yang F ini juga termasuk nilai persamaan nilai mutlak.
Contoh 1, menyelesaikan bentuk nilai mutlak fx sama dengan p dengan p-nya lebih dari sama dengan 0. Caranya kita lihat di sini. Nilai mutlak x min 3 tambah 2 sama dengan 5. Di definisi kan bisa bernilai x min 3, satu lagi min x min 3. Jadi kita kerjakan satu persatu. Untuk kondisi yang pertama, berarti x min 3 kita ambil yang ini, tambah 2 sama dengan 5. Berarti x min 3 tambah 2 min 1, berarti x sama dengan 5 tambah 1, berarti x sama dengan 6. Satu lagi yang kedua, min x min 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi ini kalikan ke dalam, min x plus 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi min x tambah 5 sama dengan 5, min x sama dengan 0 atau x nya sama dengan 0. Kalau sudah kita periksa kalau x nya 6 apakah memenuhi persamaan awal, berarti 6 kurang 3 tambah 2 sama dengan 5. 6 kurangi 3, 3. Nilai mutlak 3, 3. 3 tambah 2, 5. 5 sama dengan 5 adalah pernyataan yang benar. Sekarang x nya saya ambil yang 0. Berarti 0 kurang 3 nilai mutlak tambah 2 sama dengan 5. Nilai mutlak min 3, 3. 5 sama dengan 5, ini pernyataan yang benar. Dari sini maka HP-nya adalah 0,6. Sekarang untuk kasus yang kedua. Untuk nilai mutlak fx sama dengan p. Kasusnya fx sama dengan p, atau kasus yang kedua fx sama dengan min p. Bedakan kalau yang tadi bisa mengerjakan dengan dua cara seperti ini ya. Yang pertama 2 nilai mutlaknya kita ambil yang positif, jadi yang bentuk yang ini kita kasus yang pertama min 2x min 2, kasus yang kedua min 2x min 2, jadi kita kasih min sama dengan kasus yang kedua ini ada min, yang ini ada plus. Kita ambil yang positif, berarti ini min 3 sama dengan 13, kalikan ke dalam, min kali min 2 kali min 2 min 4. Jadi min 4x min 7 sama dengan 13, min 4x 20, berarti x nya min 20 dibagi min 4 berarti min 5. Kalau sudah ini kita ambil yang positif yang ini. Sekarang kasus yang kedua kita ambil yang negatifnya, tapi di sini ada 2, kita taruh 2 di sini, kalikan ke dalam, plus 4 di 4x sama dengan 12, x nya sama dengan 12 bagi 4 3. Kalau sudah kita cek x nya min 5, kita masukkan ke soal, min 2 kali min 5 dikurang 2, berarti 2 min 2 kali min 5 10, di 2 nilai mutlak dari 8, nilai mutlak dari 8 itu 8, 8 kali 2 16, 16 dikurangi 3 13. Ini pernyataan yang benar.
Kemudian yang 3, X sama dengan 3. 2, min 2 dikali 3, min 2 dikurang 3 sama dengan 13. Ini 2 kali min 3, min 2 kali 3 min 6, min 6 dikurang 2 min 8. Nah, 2 kali min 8 itu nilai mutlak dari min 8 itu 8. Ini bernilai 8. 8 kali 2 16. 16 dikurangi 3 13. Ini adalah pernyataan yang benar. Jadi karena benar dua-duanya, maka HP-nya adalah min 5,3. Kalau tadi nilai mutlak sama fungsi nilai mutlak sama dengan berupa angka. Ini angka. Ya, ini angka. Sekarang bentuk yang kedua, bentuknya berupa fungsi. Ada Gx. Nah, ini ada fungsi. Nah, ini ada sama, ada 2 kasus. Kasus yang pertama, kasus yang kedua. Berarti ini menjadi yang kasus pertama X tambah 2, kasus yang kedua min X tambah 2. Kita selesaikan satu per satu. Kasus yang pertama kita ambil X tambah 2 sama dengan 3X min 4. Berarti X dikurang 3X min 4 min 2. Jadi min 2X sama dengan min 6. X nya min 6 dibagi min 2 sama dengan 3. Kasus yang kedua, min X tambah 2 sama dengan 3X min 4. Jadi ini min X kalikan ke dalam min 2. Jadi min X min 3X sama dengan min 4 tambah. Jadi ini min 4X. Jadi X sama dengan min 2 dibagi min 4, itu 1 per 2. Nah, kalau soalnya seperti ini, sama. Jadi kita cek ke soal awal. Jadi yang pertama kita ambil X sama dengan 3 dulu. Syaratnya kan P, kita ulang. Di sini kan ada Gx lebih dari 0. Sedangkan Gx di soal ini 3X min 4. Jadi 3 kali 3 dikurang 4. Berarti 3 kali 3 9. 9 kurang 4 5. Ini adalah pernyataan yang benar. Sekarang kalau X nya setengah, berarti 3 kali setengah dikurang 4, apakah lebih dari 0? 3 kali setengah, 3 setengah, atau 7 per 2 dikurang. Nah, ini adalah min setengah. Ini tidak sama dengan 0. Tidak sama, tidak lebih sama dengan 0. Jadi pernyataan yang salah. Jadi HP-nya hanya 3. Sekarang yang contoh 2. Kasus yang pertama, 2P tambah 1 sama dengan P tambah 5. Berarti 2P min P, 5 kurang 1. Berarti P sama dengan 4. Kasus yang kedua, min 2P tambah 1 sama dengan P tambah 5. Berarti ini min 2P kalikan ke dalam min 1.
Berarti min 2P dikurang P, 5 tambah 1, min 3P sama dengan 6. Berarti P sama dengan 6 dibagi min 3, min 2. X nya adalah P tambah 5 lebih dari 0. Sekarang kita masukkan P nya. Yang ini 9 lebih dari 0, berarti nilainya benar. Sedangkan yang ini P tambah 5 lebih dari 0, P nya kita ganti min 2. Ini 3, berarti pernyataan yang benar. Jadi HP nya adalah min 2,4 atau boleh dibolak-balik. Sekarang pengertian dan grafik fungsi nilai mutlak. Definisi fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak adalah suatu fungsi yang mengandung pernyataan aljabar yang ditulis dalam tanda nilai mutlak atau garis tegak kanan dan kiri. Fungsi nilai mutlak bentuk dasar dituliskan sebagai fx sama dengan nilai mutlak x yang didefinisikan sebagai berikut. Fx dia bernilai x jika x-nya lebih dari sama dengan 0. Dia akan bernilai min x jika x kurang dari 0. Sekarang menggambar sketsa grafik dasar. Yang kita bikin adalah grafik dasarnya dulu. Y sama dengan nilai mutlak x. Yang pertama, siapkan selembar kertas grafik atau kertas berpeta. Buatlah sistem koordinat kartesius pada kertas grafik tersebut. Buat di buku kalian. Yang kedua, untuk grafik dasar, pilihlah ordinat x sama dengan 0 dan minimal 2 ordinat yang lebih kecil dan lebih besar daripada 0. Tentukanlah ordinat y dari tiap ordinat x tersebut dan isikan. Jadi intinya kita pilih x bebas, tetapi lebih mudahnya kalau min 2 ambil min 2, min 1, 0, 1 dan 2 udah cukup. Atau kalau mau lebih banyak lagi silakan. Ini fungsinya, ini nilai mutlak dari x kita masukkan. Berarti nilai mutlak x nya kita ganti min 2, berarti nilai mutlak dari min 2 berarti bernilai 2. Berarti yang ini nilai mutlak dari min 1, 1, nilai mutlak dari 1, 1, nilai mutlak dari 2, 2. Maka titiknya adalah min 2,2, min 1, min 1,1, 0,0, 1,1, 2,2. Kemudian gambarlah sketsa grafiknya di sumbu koordinat. Atau kita buat di sini. Ini 0, 1, 2, min 1, min 2, 1, 2. Kita ambil titik yang pertama, min 2,2 berarti di sini. Min 1,1, 0,0, 1,1. Garisnya kalian nanti coba pakai penggaris biar lurus. Nah, seperti ini. Ini adalah fungsi y sama dengan nilai mutlak x. Perhatikan sketsa grafik yang kalian peroleh. Kenali ciri-cirinya dengan menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana bentuk grafiknya? Kita lihat bentuk grafiknya selalu di atas sumbu x atau selalu bernilai positif.
Kita tulis di sini selalu di atas sumbu X dan bernilai atau bernilai positif. Tentukan koordinat puncak dari grafik koordinat puncaknya. Di sini puncaknya berarti 0,0. Apakah puncaknya merupakan puncak minimum terbuka ke atas atau puncaknya maksimum terbuka ke bawah? Kita lihat gambar grafiknya adalah terbuka ke atas, maka minimum. Maka puncaknya minimum atau terbuka ke atas. Yang keempat, tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tadi 0,0, dia bertemu di satu titik yaitu 0,0. Kelima, domain X dari grafik. Yang domain berarti yang kita lihat adalah sumbu X. Di sini X-nya berapa saja kan boleh. Maka domain X adalah X-nya elemen dari real, semua bilangan. Yang keenam, jangkauan atau range Y dari grafik. Range-nya atau jawabannya kalau yang dilihat adalah sumbu Y. Berarti sumbu Y itu yang berlaku hanya di atas sumbu X atau selalu positif atau 0. Maka Y lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita membuat sketsa grafik. Gambarlah sketsa grafik. Y sama dengan Fx sama dengan nilai mutlak X min 2 tambah 3 dan Y sama dengan Gx min nilai mutlak X tambah 2 dikurang 3 pada satu sumbu koordinat. Jadi kita membuat grafik dua fungsi ini tapi dalam satu koordinat. Pertama kita ambil titik X-nya. Kita buat Fx-nya sama Gx-nya. Jadi kita sekalian. Kita ambil misalnya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Biar lebih banyak ya. Nah, seperti ini. Min 3 kita masukkan. Min 3 kurangi 2 tambah 3. Berarti ini min 5. Nilai mutlak min 5, 5 tambah 3 8. Kita tuliskan di sini 8. Kalau dia min 2 min 2 dikurang 2 berarti min 4. Min 4 tambah 3 min 1. Kita tuliskan di sini. Nilai mutlak dari min 4 ya, 4. 4 tambah 3 7. Di sini 7. Sekarang kita ganti min 1. X-nya kita ganti min 1. Berarti ini min 3, jadi 3 jadi 6. Sekarang kita ganti X-nya 0. Kita ganti tulisannya. 0 dikurang 2 tambah 3. Nilai mutlak min 2. Ini 2 tambah 3 berarti 5. Kita tulis 5. Sekarang kita ganti X-nya 1. Ini min 1 berarti 1, 4, tulis 4.
Sekarang X nya kita ganti 2, berarti 0 di 3. Sekarang kita ganti X nya 3, berarti 1 di 4. Nah sekarang kita ganti yang X nya kita ganti min 3, berarti ini min 1, ini bernilai 1, jadi nilai mutlak min 1 itu 1, berarti ini min 4, taruh di sini min 4. Sekarang kita ganti X nya min 2, min 2 tambah 2 0. Sekarang min 1, berarti ini 1, berarti 1 ini min 4. Sekarang kita ganti X nya 0, berarti nilai mutlak 2, berarti 2 ini min 5. Sekarang X nya saya ganti 1, berarti ini 3, berarti min 6, tulis min 6. Sekarang X nya saya ganti 2, berarti nilai mutlak 4, jadi min 4 min 7. X nya saya ganti 3, min 8. Nah, kita sudah mendapatkan titik-titiknya. Barulah kita buat sketsa grafiknya pada sumbu koordinat. Ini 0, ini min 1, min 2, min 3, min 4. Ini 1 2 3, min 1, min 2, min 3. Ini sesuai skalanya kalian bikin. Sekarang titik yang pertama, min 3,8. Min 2,7. Min 1,6. Nol koma 5. 1,4. 2,3. 3,4. Nah ini kita hubungkan. Kalian bikin penggaris, pakai penggaris yang dia lurus. Nah, sekarang yang kedua min 3, min 4. Min 2, min 3. Min 1, min 4. 0, min 5. 1, min 6. 2, min 7.
3,-8. Baru hubungkan. Ini adalah fungsi fx sama dengan nilai mutlak x min 2 tambah 3. Yang ini gx sama dengan min. Nah, ini seperti inilah gambar grafiknya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa fungsi nilai mutlak y sama dengan a nilai mutlak x min p tambah q memiliki puncak p, q. Jenis puncak minimum terbuka ke atas jika a-nya lebih dari 0. Jenis puncak maksimum terbuka ke bawah jika a-nya kurang dari 0. Pemodelan dengan fungsi nilai mutlak. Kita kembali ke masalah awal pembahasan fungsi nilai mutlak. Waktu rata-rata para siswa yang berlari adalah 8 menit. Catatan waktu siswa bisa lebih cepat atau lebih lambat dari waktu rata-rata 8 menit ini. Misalkan waktu siswa berlari adalah T menit. Selisih waktu nyata siswa dengan waktu rata-rata dapat dimodelkan dengan fungsi nilai mutlak, yaitu ft-nya nilai mutlak dari T min 8. Jadi fungsi cerita tadi itu bisa kita tuliskan dalam bentuk fungsi nilai mutlak seperti ini. Kemudian kita diminta untuk menentukan waktu tercepat dan waktu terlama jika selisih waktu nyata siswa dengan waktu rata-rata adalah 1 menit. Ini sama saja artinya kita diminta menyelesaikan fungsi nilai mutlak jika diambil ft-nya 1. Jadi kita punya fungsi ft sama dengan nilai mutlak dari T min 8. ft-nya kita ganti 1. Atau kita tuliskan terbalik seperti ini. Berarti tadi sesuai definisi kan bernilai T min 8. Kasus yang kedua min T min 8. Berarti ini sama dengan 1 sama dengan 1. Jadi T min 8 sama dengan 1 kasus yang pertama, maka T-nya sama dengan 9. Kasus yang kedua bisa kita ubah jadi T min 8 sama dengan min 1 ini. Jadi T-nya kita dapat 7. Jadi waktu tercepat siswa adalah 7 menit dan yang terlama adalah 9 menit. Jadi perhatikan kalimat dari pertanyaannya. Contoh yang lain, cahaya bergerak menurut garis lurus dan ketika cahaya mengenai cermin datar ia dipantulkan. Dari fisika kita mengetahui bahwa pemantulan ini mengikuti hukum pemantulan cahaya yang berbunyi sudut antara sinar datar dan normal atau sudut datang sama dengan sudut antara sinar pantul dan normal atau sudut pantul. Normal adalah garis tegak lurus cermin datar tepat di tempat jatuhnya cahaya. Kita dapat menggunakan fungsi nilai mutlak untuk memodelkan fenomena lintasan pemantulan cahaya ini. Contohnya, dalam suatu ruangan pameran karya seni suatu museum, terdapat sumber cahaya yang terpasang di salah satu dinding pada ketinggian 4 meter dari lantai. Jadi saya punya dinding. Nah, karya seni ini sumber cahaya, berarti saya buat ini kaca. Ada sumber cahaya yang terpasang di salah satu dinding pada ketinggian 4 meter dari lantai. Misalnya saya buat ini titik A. Nah, tingginya ini adalah 4
meter. Sumber cahaya ini mengeluarkan berkas cahaya berarah menuju ke suatu cermin datar yang ditaruh di lantai. Jadi ini lantai. Saya punya cermin datar. Saya kasih tanda, ini tanda cermin. Berkas cahaya tadi, nah kita pakai warna biru, menuju ke suatu cermin datar, berarti dia gini ya. Ini ada kalimat menuju ke suatu cermin datar yang ditaruh di lantai pada jarak 5 meter dari dinding di mana sumber cahaya berada. Berarti ini jaraknya 5 meter. Berkas cahaya yang mengenai cermin datar dipantulkan lagi ke dinding yang berseberangan dengan dinding sumber cahaya. Berarti ada dinding baru lagi. Pada jarak 3 meter dari cermin. Berarti yang ini jaraknya 3 meter. Kemudian dipantulkan kembali. Nah, jadi begini. Nah, ini misalnya titik B. Nah, ini di tingginya nggak tahu, H. Kita misalkan H. Jadi yang ini apa? Titik 0 atau 0,0. Pertanyaan yang A, gambarlah perjalanan berkas cahaya mulai keluar dari sumber cahaya menuju ke cermin datar di lantai sampai dipantulkan mengenai dinding di seberangnya pada ketinggian H dari lantai. Ini ada H. Berarti ini adalah titik 5,0. Kalau dia sumbu X, berarti ini kita buat sumbu X, ini sumbu Y. Berarti ini titik 0,4. Berarti ini adalah 8. Nah, ini adalah gambar perjalanan berkas cahaya. Sekarang kita yang B. Modelkanlah lintasan yang ditempuh berkas cahaya ini dengan fungsi nilai mutlak. Ambil lantai sebagai sumbu X, sudah. Dan dinding di mana sumber cahaya berada sebagai sumbu Y, sudah juga. Nah, untuk mengerjakan ini kita buat fungsi umum nilai mutlak, yaitu Y sama dengan A nilai mutlak X min P tambah Q. Di sini puncaknya digambar. Nah, ini jelas puncaknya adalah 5,0. Artinya P nya 5, Q nya 0. Maka menjadi Y sama dengan A nilai mutlak X min 5 tambah 0. Jadi Y sama dengan A nilai mutlak X min 5. Sekarang dia melalui titik 0,4 dan bisa kita tuliskan sebagai A 0,4 kita masukkan. Berarti Y nya kita ganti 4, X nya kita ganti 0. Berarti 4 sama dengan nilai mutlak dari min 5 itu 5. Berarti 5A sama dengan 4. Berarti A sama dengan 4/5 atau 0,8. Jadi fungsi nilai mutlaknya adalah Y sama dengan, kita ambil A nya 0,8 nilai mutlak X min 5. Inilah fungsi nilai mutlak atau modelnya. Sekarang yang C, tentukanlah ketinggian ketika cahaya pantul mengenai dinding seberang atau ketinggian H pada A, pada persamaan yang A tadi. Di sini X sama dengan kita buat H
Y sama dengan 0,8 X min 5. Y nya kita ganti H. Nah, tadi ada titik 8,0 di sini. Ini adalah titik 8,0. Maka ini X nya kita ganti 8. Nah, kita lihat yang ini saja. Nah, berarti 0,8 ini kita ambil yang X nya 8 ya, maaf. X sama dengan 8. H nya berapa? Jadi di sini ini kan 3 meter. 3 meter adanya di 8. Kita masukkan. Jadi 0,8 kali 3 2,4. Jadi pada saat X nya sama dengan 8, maaf yang ini ya, pada saat X nya sama dengan 8 itu punya tingginya H, itu maksudnya ya. Jadi kalau hanya X nya itu 8, hanya ini berapa itu loh ya. Jadi 0,8 kali nilai mutlak dari 3. Nilai mutlak dari 3 adalah 3. 0,8 kali 3 berarti 2,4. Jadi ketinggian ketika cahaya mengenai dinding di seberang sumber cahaya adalah 2,4 meter. Demikian, terima kasih, selamat belajar. Silakan mengerjakan latihan yang ada di modul. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.